wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan aku dari kematianku, yaitu tidur, dan kepada Allah kami akan dibangkitkan. Itu doa kita sama-sama tadi dari rumah. Setelah kita bangun dari tidur, kemudian mungkin menuju kamar mandi, pembersihan, mandi, baru kita sama-sama melangkahkan kaki untuk melaksanakan suatu perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah solat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, syukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, subuh hari ini, kita masih diberikan kesempatan, terutama kesempatan iman dan Islam, sehingga kita bisa menyempatkan diri untuk berhadir di Masjid Jabal Nur Payapunten Muara II. Mudah-mudahan seperti hari ini kita berkumpul di sini, insya Allah Allah akan mengumpulkan kita nantinya di hari kiamat dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad, kepada keluarganya, kepada sahabat beliau sekalian, kepada seluruh ulama mutakaddimin, ulama mutaakhirin, ulama yang muktabar, ulama yang mantengna tidak sapat di atas permukaan bumi Allah. Karena kepegah li Nabi, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Ulama itu cahaya lampu buat kita untuk menuju kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Dunia ini hanya permainan saja. Yang saya muliakan Imam Syekh Masjid Jabal Nur, pengurus masjid, remaja masjid, kemudian yang kami hormati kebetulan hadir bersama kami Bapak Kasdim, kemudian seluruh anggota Kodim, yaitu Jamaah GSM Gerakan Subuh Masjid, kemudian yang kami hormati abangda kami Bapak Kapolsek Banda Sakti yang luar biasa, setiap hari, setiap pagi selalu bersama kita, termasuk yang saya hormati sesepuh saya yaitu mantan Kabintal Korem 011 Lawang Sabang Jul Kifli. Kebetulan kami dulu serah terima, saya dari Biren pindah kemari, saya dipanggil untuk mengisi jabatan Kabintal. Waktu itu saya menjabat lebih kurang 3 tahun setengah, dan setelah itu saya mendapat amanah, sekarang menjadi Pasiop Kodim 0103 Aceh Utara, juga mendapat amanah sebagai PLH dan Ramil 10 Tanah Luas. Kemudian yang saya hormati seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami dipercayakan untuk berdiri di sini untuk memberikan sedikit tausiah menyegepegah li khadim buno ustad nyan berat betul jemiat ustad nyan ka berat, ustad kapten loh mah. Untuk berdiri di sini sebenarnya kami hanya ingin menjadi motivasi saja, motivator. Biar saja ustadz diambil sama yang lain, masalah pembahasan tentang hukum-hukum fikih, tasawuf ataupun tauhid biar disampaikan oleh abu-abu kita. Jadi kami berdiri di sini ingin menyampaikan atau membangkitkan bagaimana salah satunya program yang digagas oleh Bapak Dandim sekarang. Sebetulnya tadi pagi sebelum kami berangkat beliau sudah kontak dengan kami, beliau menyampaikan salam dan menyampaikan maaf tidak bisa hadir kemari karena beliau lagi dinas tugas di Bandung sampai dengan hari ini. InsyaAllah mungkin besok beliau sudah bergabung dengan kita. Jadi gerakan yang digagas oleh beliau salah satunya yaitu GSM, Gerakan Subuh Masjid, yang alhamdulillah sama-sama 4 hari ini. Tadi kalau GPS 284, kalau GSM 64 hari. Alhamdulillah luar biasa kita bisa melaksanakan sholat subuh. Kodim 64 hari bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, luar biasa. Karena kata Nabi 40 hari kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid,
neraka menyampaikan, wahai Rabb, tutup pintu neraka untuk hamba-hambamu yang bisa melaksanakan solat subuh 40 hari berturut-turut. Begitu juga surga menyampaikan, buka pintu surga kepada hamba-hambamu yang melaksanakan solat subuh secara berjamaah berturut-turut 40 hari tidak pernah putus. Subhanallah, hari ini Kodim sudah melaksanakan 64 hari GSM. Bagaimana lagi dengan GPS, SMS yang sudah ratusan hari. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah bisa kita melaksanakan seperti ini dan seterusnya sampai Allah memanggil kita melalui malaikat Israel. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya ingin menyampaikan juga pesan dari Bapak Dandim. Yang pertama sekali yaitu kita kembali ke titik nol kita sebagai umat muslim. Disinilah titik nol kita. Solusinya di mana? Di sini solusinya. Di masjid ini solusinya umat muslim untuk berkomunikasi antara kita. Karena kenapa? Masih banyak saudara-saudara kita yang hari ini tidak sempat hadir ke masjid. Bisa dikatakan dengan karena sakit atau uzur, atau yang lebih parah lagi, lebih enak dia melaksanakan tidur daripada melaksanakan sholat. Padahal dalam surat Al-Isra Allah sudah berfirman, kalau sholat subuh yang harus sering kita sampaikan sebenarnya ini materinya. Kalau saya sering menyampaikan seperti ini. Dalam surat Al-Isra Allah menyampaikan, Allah berkalam, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamman mahmuda. Berpegang oleh Allah dalam surah Al-Isra, wahai hamba-hambaku, laksanakanlah solat sejak tergelincir matahari. Tergelincir matahari itu apa? Yaitu melaksanakan solat zuhur, kemudian sampai terbenamnya matahari, solat maghrib, solat isya, kemudian yang terakhir laksanakanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Subhanallah, hari ini, subuh hari ini, malaikat ada bersama kita. Karena kita tidak bisa melihat saja, kita bangga hari ini kita bisa hadir ke masjid. Malaikat memperhatikan, melihat apa yang kita lakukan. Di dalam saf-saf ini ada malaikat-malaikat Allah yang memperhatikan, yang mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Kemudian Allah juga meneruskan firman-Nya, kalau kamu ingin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah solat malam, solat tahajud di setiap malamnya untuk mengangkat derajatmu, untuk diangkat derajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mengetahui bagaimana Pak Imam tadi membacakan surat Al-Baqarah, surat terakhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya sesuai dengan kemampuannya. Allah sayang sama kita. Panggilan muazin jelas. Sebenarnya panggilan muazin itu panggilan Allah. Hakikinya panggilan Allah. Cuman kita tidak sadar, kita meremehkan panggilan Allah. Banyak di antara kita meremehkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di Aceh masjid besar-besar, kita nyoh hanap kudap baik malai sebagai orang Aceh harus tak akui, apalagi kota Luk Semawe. Seharusnya kota Luk Semawe ini menjadi kota contoh. Contohnya bukan hanya di bidang-bidang bagian pembangunan segala macam. Salah satu contohnya syariat. Kita ini negeri Serambi Mekah. Jangan serambinya aja di sini, Mekahnya tinggal di Arab. Kita lihat seharusnya ada pemimpin-pemimpin kita yang berani. Salah satunya, long ingat wate ubud-ubud long. Hana urang inang ya du bak warung-warung sampai pukul 11 malam. Nyo sering long sampaikan. Ini seharusnya tugas kita. Seharusnya kami sebagai aparat TNI dan aparat Polri itu dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin kita yang mempunyai aturan, yang bisa pegang peranan. Nyopoh 11 malam menyata keliling kota Losmai ane inang mantang hidup bawa orang kupi. Mandung. Kita nyo tak ibadah lagi nyo deh. Ane tak jauh deh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nara. Jadi kita nyo urung si bek mandum tak bebani bak pemimpin. Pemimpin hanya membuat kanun, membuat aturan. Kitalah yang melakukan pencegahan. Kita nyo menyena ane, nyo mandum kita nyo. Nyo rata-rata menyebab masjid memang nyo GPS, nan GPS. Gerakan pemuda subuh. Tang payah terubah. Gerakan orang tua subuh. Nyo anak muda aja tak kalian beri terus kan muda.
Kan sedih lah kalau anak mudahan apa jin dah lewat bak kedai mentang na yang main yang mentang pudep-pudep HP bak kedai bak warung-warung. Itu siapa yang salah? Orang tuanya. Hana kebaca Al-Quran sebab ayat yang lu baca penuh hana kebaca. Kaum muslimin sedang solat subuh yang dimuliakan Allah. Itu sebenarnya pencegahan dari mana? Dari kita sendiri. Orang tua, kita punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Itu yang harus kita cegah sekarang. Terutama anak perempuan ini. Laki-laki itu kalau dalam agama seorang suami tidak dituntut kesetiaan terhadap istrinya. Kenapa saya bilang tidak dituntut? Dalam surat An-Nisa ayat 2 disampaikan. Laki-laki boleh kawin 1, 2, 3 dan 4. Tapi urang agam jino kebaca ayat hana abeh. Menya abeh kebaca, kalau sanggup berlaku adil silakan. Kalau tidak sanggup cukup 1 saja. Seperti itu ayatnya. Makanya tugas kita sebagai orang tua, anak-anak kita didik dengan baik. Jangan ada anak perempuan karaya kagadis SMA wate ya jemput rumah karena iblo buthate tabo tak jauh. Inilah pencegahan sekarang kota lo semua ini. Ini nggak apa-apa saya sampaikan di sini biar pemimpin-pemimpin kita mendengar, yang punya kewenangan mendengar, membuat aturan. Hanale Aceh, Marwah Aceh sudah tidak ada. Tahun di bawah tahun 2000 dulu nggak ada urung inang ya dua warung kopi sampai belah mana-mana. Cukup fatal yang kejadian seperti ini. Ini sekarang tidak ada. Muda-mudi duduk di warung kopi, kebanggaan. Seharusnya ini yang pertama kita cegah. Kita selalu hadir untuk melaksanakan sholat subuh, tapi pencegahan hal-hal seperti itu tidak pernah kita lakukan. Ini yang harus saya sampaikan supaya terdengar di media nanti. Siapa yang menyampaikan? Pak Siop Kodim 0103 Aceh Utara. Biar kami TNI, Polri dimanfaatkan salah satu ke situ. Jangan hanya disuruh ikut rapat saja. Kaum muslimin dan muslimat sidang solat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bagaimana faedahnya solat subuh, kita akan merangkak kemari. Datang kemari untuk melaksanakan ibadah solat subuh. Makanya ajak anak-anak kita. Sebelum kita berangkat, kita bangunkan istri kita. Ibu-ibu tidak diwajibkan memang solat di masjid. Kalau bisa solatnya dari Nabi, solatnya setengah jengkal, sejengkal dari tempat tidurnya. Kalau sendiri tidak boleh. Kalau ada suaminya silakan. Jadi kenapa? Supaya tidak menimbulkan fitnah. Karena anak-anak gadis sekarang kalau mau solat, kalau kita lihat bulan puasa itu mau solat, hanya pakai jilbab di rumah. Duduk masjid baru pakai telkom. Itulah yang menimbulkan fitnah. Tapi kalau ada suaminya, silakan. Untuk kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu seperti ini. Kaum muslimin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah mengatakan, saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Setelah itu ayat Allah bersambung. Setelah kita melaksanakan ibadah, silakan bertebaran di muka bumi Allah untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan waktu 15 menit atau 20 menit. Pesan Pak Khadim SMS. Ada sekitar 10 menit lagi. Jadi yang perlu kita pahami sekarang di situ, tanggung jawab kita sebagai orang tua ini ada di mana. Jangan sampai kita sudah hadir ke masjid, istri kita masih tidur di rumah. Ini fatal ini. Karena kenapa? Kita capek-capek melaksanakan ibadah. Ini Kodim sekarang seluruh mulai dari Koramil Panton Labu sampai dengan Koramil Muarab Kurung Mane, kita melaksanakan kegiatan seperti ini. Dan juga setiap hari Kamisnya sekarang sudah dilaksanakan pengajian untuk termasuk ibu-ibunya. Jangan ibu-ibu kita lupakan. Karena kenapa? Karena gepegah Nabi untuk di hari akhirat yang paling le dalam neraka kan urung inang. Tapi kan urung inang-inang yang taat, urung-urung inang yang hana taat. Nah, kita harus optimis ibu-ibu yang ada di belakang. Kita insya Allah semuanya yang hadir di sini adalah bisa menjadi penghuni-penghuni surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian lung nasaboh kisah ini saya sampaikan secara logika saja. Kita kan
sebagai muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda ini mungkin anak kecil pun tahu, cuman berat untuk melaksanakannya. Bagaimana sabda Rasulullah? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamas shalah wa itaiz zakah wal haji was saumi ramadana. As-salatu imanuddin, solat yang agama. Islam itu didirikan dari 5 dasar. Yang pertama, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah, karena kita semua lahir dari keluarga muslim dan kita sudah mengucapkan secara otomatis, sudah otomatis kita menjadi Islam, dan kita harapkan Islam yang kafah. Setelah itu kita melaksanakan perintah, yaitu perintah solat 1 hari 1 malam 5 waktu. Kemudian kita berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, kemudian melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ini kita melaksanakan rukun Islam kan 5. Ini saya pegang rukun Islam 5. Ini logika kita berbicara. Dan bagaimana nanti sebenarnya yang diatur oleh Allah yang sudah memang cukup indah diatur. Kadang-kadang kita tidak mau paham, tidak mau belajar. Kita harus belajar supaya paham. Kita melaksanakan sholat, kita harus belajar ilmu fikih. Kita harus paham apa yang bisa yang kita lakukan. Jangan hanya mengikut-ngikut orang. Menyekun orang Aceh, ilmenyo be dayak metire, dayak mugure. Meya dayak metire ubah HP. Jino kan banyak HP nih. Di sini semuanya ada. Tidak mesti orang muslim bisa mengeser bagian-bagian ibadah. Orang lain juga bisa mengeser. Makanya kita punya ilmu. Kalau dicek nanti, bapak itu ngomong saja di mana dia belajar. Bisa dicek. Kita pernah setidaknya pernah mondok. Kalau dicek, oh ini ustadznya, gurunya, kemana lagi? Sanad, kita punya sanad ilmu. Sehingga sesuatu yang kita kerjakan tidak sia-sia. Kalau sia-sia berarti kita tidak pernah belajar. Ini saya umpamakan tadi. Kita melaksanakan rukun Islam ada 5. Ini 5 ini rukun Islam. Ini saya pegang botol salah satunya, Pak. Ini botol, ini secara logika. Rukun Islam ada 5. Yang pertama kita ambil yang terakhir tadi, melaksanakan ibadah haji. Ini ibadah haji ini yang kelima. Saya lepas ibadah haji itu. Kebetulan ibadah haji kan bagi yang mampu. Yang tidak mampu kan tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hajinya orang fakir, miskin, yaitu sholat Jumat. Kita lepas ini ibadah haji. Agama kita masih kuat. Kaum muslimin dan muslimat, masih kuat agama kita, kita lepas ibadah haji kita. Masih kuat. Dan kita tidak berdosa, tidak salah karena kita tidak mampu. Kemudian yang kedua, membayar zakat. Dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa. Ada yang berhak membayar zakat, ada yang berhak menerima zakat. Nah, orang yang hansang kok kebi zakat, berarti keterima zakat kan? Kan dalam aturan sudah disampaikan, dalam Al-Quran disampaikan, dalam kitab juga disampaikan. Zakat kita tidak melaksanakan. Kenapa? Saya tidak mampu memberi zakat. Contoh sang labah dulu, kan tidak mampu membayar zakat. Dibayar kurma, dikasihkan, akhirnya dia juga yang makan karena dia tidak mampu. Masih kuat agama kita? Masih, Pak, masih, Bu, masih kuat. Kemudian yang ketiga, berpuasa. Aturan Islam juga jelas, berpuasa kalau tidak ada uzur. Kalau kita sakit kan tidak berpuasa, nanti bisa digantikan, bisa kita bayar fidyah. Aturan Islam indah dan sudah diatur bagi kita yang mau belajar. Agama kita masih kuat, masih terpegang ini, Pak. Ini masih terpegang. Haji sudah tidak, zakat tidak, puasa tidak. Bagaimana kalau kita meninggalkan sholat? Apa yang terjadi dengan botol kaca yang saya pegang? Jatuh dan otomatis pecah. Punya setingkat Abu Takrung, punya getanya udah tinggal sembayang, kafir kita. Nauzubillah summa nauzubillahnya tingkat Abu Takrung, tapi punya getanya hendak tidak pegangnya karena ilmu dia belum terukunan. Tapi sebenarnya itu yang membedakan kita dengan orang kafir apa? Ya sholat. Ini ada di antara kita, kadang-kadang kita punya teman, kita berteman sama siapa saja boleh, tidak pandang agama, silakan kita berteman. Tapi kalau soal akidah, kita harus tegas, kita harus keras soal akidah, jangan main dengan akidah.
Begitu kita berkawan, ada. Kalau kita berkawan dengan mereka, dengan orang-orang kafir, terdengarlah kita di masjid-masjid waktu sholat sudah datang, hayya 'alas shalah. Kawan kita lagi bercerita, lagi asik-asik mungkin minum kopi dengan kawan kita yang bukan muslim, yang kafir, kita bilang. Duduk kita di situ. Sampai selesainya azan, bahkan sudah selesai sholat, kita masih duduk di situ. Apa beda kita dengan mereka? Tidak ada. Berarti kita juga dari mereka, kita juga kaum mereka. Itulah makanya sekarang kalau kita mendengarkan suara azan, utamakan suara azan, laksanakan sholat, hentikan kegiatan. Salah satunya kita di sini banyak jadi pemimpin. Contoh saya sendiri sebagai Pasiop. Ada Bapak Kapolsek, ada di sini mungkin kita Pak Gesi atau Pak Camat. Kalau kita lagi memimpin rapat, ada rapat, kebiasaan rapat kita di Aceh ini, poh 2 undang, poh le baru mulai. Poh le mulai, kan jelas asal tengah rapat. Begitu lagi-lagi asiknya rapat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mandum kada dengar. Gehun li pemimpin rapat, ngan santai mandam. Nyampi bacu-bacu ke begah, ge semik ageo. Nyan bak masjid kai bang. Nyo tapi yo boleh tiat. Tadi ngebang. Nyan ge pegah. Menyenyang ge pegah baik geduk ke dia ke pemimpin rapat. Baik geduk ke Kapolsek baik geduk. Ke Pasiop baik di holaim dah. Kalau kita berani, begitu dengar suara azan, rapat memang belum selesai. Coba sampaikan pemimpin rapat. Oke, rapat kita hentikan. Sekarang sama-sama kita menuju ke musola untuk melaksanakan solat. Nyan, nah itu biar dari pemimpin. Long kapet tu ni lo semua hana lo mian. Sering saya mengikuti rapat di kota-kota lo semua, tapi belum ada itu. Makanya kemarin waktu saya ikut rapat sekali, itulah yang saya lakukan itu. Saya sampaikan ke pemimpin rapat, Pak, hentikan rapat Pak. Karena kenapa? Bapak sama yang manggil itu lebih besar yang di sana. Sama-sama kita sholat. Itu yang saya sampaikan. Silakan nanti ditanya. Itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Ini tidak, kita lebih takut dengan pimpinan kita daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita. Itu yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan Kota Lok Semoy Aceh khususnya harus bisa seperti itu. Ini kita orang Aceh. Pak Dandim bukan orang Aceh, Pak. Pak Dandim orang Blitar. Seharusnya yang berdiri di sini orang Aceh, yang seperti Pak Dandim itu orang Aceh. Malu kita jadi orang Aceh seperti itu. Orang Aceh nggak ada lagi yang berani seperti itu. Saya orang Aceh. Dan alhamdulillah sesuai dengan kemampuan saya, dengan pangkat dan jabatan diberikan kepada saya, itu yang saya sarankan kepada pimpinan saya, dan itulah yang saya lakukan di lapangan. Dari dulu saya sudah seperti itu. Kita bukan mau buat pencitraan, tapi kita harus berani seperti itu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang melakukannya? Kaum muslimin dan muslimat sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, waktu juga sudah melebihi. Kadang-kadang kalau menyadap kabarnya lalai dah. Tapi enggak apa-apa, kita untuk mengingatkan kita. Di akhir tausiah saya hanya ingin mengutip 4 kunci zuhud saja dari Imam Hasan Al-Basri. Itu ada 4. Yang pertama, saya tahu rezeki saya tidak akan diambil oleh orang lain, makanya hati saya tenang. Ingat, rezeki kita sudah diatur oleh Allah, sudah tertakar, tidak akan pernah tertukar. Kalau sudah waktunya selesai. Malaikat Israel setiap hari mengunjungi kita 70 kali, Pak. 70 kali dalam hadis qudsi disampaikan malaikat Israel datang melihat kita. Apakah sudah cocok Bapak ini saya ambil atau belum? Kalau belum berarti rezeki kita masih ada. Itu yang pertama. Saya tahu rezeki saya tidak akan diambil oleh orang lain, makanya hati saya tenang. Kemudian pesannya yang kedua, Imam Hasan Al-Basri, saya tahu amalan saya tidak akan dikerjakan oleh orang lain, maka saya sibukkan diri saya untuk mencari ilmu dan melakukan amalan tersebut. Jadi baik tak fikir amalan kita ni kerja lego mana. Baik kita sibuk dia pegah aib go. Baik kita sibuk padahalnya Allah ketampakkan aib kita nyo hanya tadang ni mukembe. Kemudian yang ketiga, pesan Hasan Imam Al-Basri, yaitu saya tahu Allah itu selalu memperhatikan saya, melihat gerak-gerik saya.
Makanya saya malu untuk melaksanakan maksiat kepada Allah. Makanya saya malu untuk meninggalkan perintah-perintah Allah, terutama perintah solatnya. Solat yang pertama diturunkan, dan juga nanti insya Allah di hari akhirat solatlah yang pertama akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau solat kita bagus, yang lain akan mengikuti. Kemudian yang keempat, saya tahu kematian. Saya tahu kematian selalu menunggu saya. Makanya saya selalu mempersiapkan amalan untuk menghadap Allah, untuk menunggu kematian tersebut, untuk menghadap Allah. Kita tidak ada yang tahu, Pak, sampai kapan kita bisa hidup. Kita tidak tahu apakah keluar dari sini kita masih bisa bernafas. Tidak ada. Allah sudah menentukan semuanya. Langkah, rezeki, pertemuan dan maut, semua itu rahasia Allah dan sudah ditentukan di Lauh Mahfuz. Kita hanya melaksanakan saja. Makanya banyak-banyaknya kita mengingat kematian. Sehingga dengan banyaknya kita mengingat kematian, insya Allah kita akan berubah, kita akan bertobat, kita akan melaksanakan, memperbanyak ibadah, memperbanyak amalan. Tapi menyegetanya hantom pernah tak ingat mati, nyan kitanya termasuk urung-urung yang sombong, termasuk orang-orang yang sombong, yang angkuh. Padahal sombong itu pakaian Allah, bukan pakaian kita. Makanya kita dari sini banyak-banyak mengingat kematian, sehingga kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana tajamin kita yang mutirawat. Apakah kita bisa menjamin saya rajin sholat, Pak Ustadz, saya rajin ke masjid, saya ikut GPS terus, saya SMS terus? Bisa kita menjamin kita husnul khatimah? Ana so jamin husnul khatimah. Tidak ada kita yang bisa menjamin husnul khatimah, tidak ada. Makanya banyak-banyak kita mengingat kematian. Pangkat jabatan itu hanya sementara, kedudukan hanya sementara, harta hanya sementara. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita banyak mengingat kematian, kita akan merasa sedih, merasa takut kepada Allah, merasa sayang kepada keluarga kita, merasa sayang kepada anak gadis kita. Jangan setiap malam dia keluar. Tanggung jawab berat, Pak, di akhirat nanti. Tanggung jawab berat kita sebagai seorang laki-laki. Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Jatah kita masuk surga gara-gara anak istri kita tidak memakai pakaian muslimah. Tunggu, kata malaikat, jangan kamu masuk dulu, karena kamu hanya beribadah untukmu sendiri, sedangkan anak istrimu engkau biarkan dalam kemaksiatan. Jadi banyak-banyak mengingat kematian. Mungkin itu saja pada subuh hari ini yang dapat saya sampaikan. Kalau masih ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah ke masjid, solat ke masjid, sempatkanlah kita solat berjamaah. Sebelum nyawa kita digotong, ditaruh di sini, disolatkan oleh orang yang banyak. Kemudian kalau masih ada kesempatan untuk belajar Al-Quran, baca Al-Quran, belajarlah Al-Quran. Sebelum Yasin kebaca batu buhu tanya tengok yang mati. Kalau ada kesempatan untuk bersedekah, sedekahlah. Fa'asaddaqu wa aku minas salihin. Karena kenapa? Orang-orang yang sudah mati memohon kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah saya sejenak lagi. Untuk apa? Untuk bersedekah, beramal soleh. Yang terakhir sekali Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Nyan yang taharap, wahai hamba-hambaku, kata Allah nanti di hari akhirat, datanglah kepadaku dengan rizaku, masuklah ke dalam golonganku, masuklah ke dalam surgaku. Itu kata Allah, akhirul kalam. Yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah itu daripada kefakiran ilmu saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.